kalian? Nah, apa? Oh, Badita juga. Kemana Badita? Sama juga sakit semua. Ya memang belakangan ini cuaca lagi buruk. Anak-anak silakan jaga kondisinya ya. Banyak minum air putih dan makan sehat dan bergizi sesuai kebiasaan anak Indonesia sehatnya itu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Hari ini siapa yang memimpin doa? Ya, ayo silakan. Kalian berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ayu. Sekarang untuk menambah semangat untuk belajar, mari kita nyanyikan satu lagu wajib nasional. Nah, hari ini mau nyanyi lagu apa? Indonesia Raya. Ya, boleh. Silakan. Ayo, nyanyi yang semangat ya. 2, 3. Indonesia tanah airku. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagus sekali, semangat anak-anak ya. Kemudian nyanyikan 7 kebiasaannya ya, 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Anak Indonesia hebat. Ayo, silakan pimpin Ayu. 2, 3. Kebiasaan anak Indonesia. Ya, silakan duduk Ayu. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ayu. Nah, silakan duduk anak-anak. Nah, hari ini sudah sarapan anak-anak? Siap untuk belajar hari ini? Nah, tadi kan sudah bernyanyi tentang 7 kebiasaan. Apa anak-anak sudah melakukannya? Coba dari bangun pagi anak-anak sudah bangun pagi tadi? Ada yang merawat? Tidak. Udah semua berarti ya? Bagus. Kemudian makan sehat. Yang anak sudah. Ada yang begadang? Main HP sampai begadang? Mohon dikurangi itu ya. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, hari ini sebelum memulai Bapak punya ice breaking dulu ya. Ice breaking tentang kode angka ya. Silakan anak-anak berdiri dulu. Terima kasih kode. Kalau satu, dengan caranya adalah kalau satu anak-anak menjadi patung. Apapun aktivitasnya berhenti. Ya. Kalau 2, silakan lompat-lompat. Kalau 3, jongkok. Sudah paham anak? Ya. Makanya keluar dari 1, 2, 1. Iya, ternyata anak konsentrasi ya. Silakan itu. Ya. Bagaimana kalau pas lompat Bapak bilang 1, berarti di udara diamnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu mata pelajaran baru. Minggu lalu Bapak sudah ajarkan tentang codingnya, yaitu berpikir komputasional. Nah, hari ini Bapak akan ajarkan anak-anak tentang kecerdasan artifisial, ya, di mana nanti anak-anak akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas dan non cerdas, ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, nanti Bapak akan ajak bermain game, ada gamenya. Kemudian ada diskusinya, ada presentasi. Nah, kemudian nanti ada menonton video. Nah, setelah itu nanti anak-anak Bapak harapkan bisa mengidentifikasi mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada pertanyaan dulu anak-anak? Ada. Nah, jadi Bapak punya banyak pertanyaan dulu. Anak-anak pernah melihat kipas angin? Di mana? Di rumah. Bagaimana kipas angin itu bisa menyala? Perlu dicolok ke listrik, kemudian dipencet tombolnya agar hidup. Siapa yang memencet? Manusia, ya. Kemudian bagaimana jika kipas angin itu rusak? Ya kan? Berhenti, mati. Bisa nggak kipas angin itu menghidupkan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri? Bisa. Nah, itu salah satu mesin non cerdas ya. Kemudian pernah nggak anak-anak melihat menggunakan Google Map? Google Map atau
kalau melihat orang, pernah nggak mendengar Google Map itu tidak tepat target atau tidak akurat? Misalnya mau ke istri satu tidur, ternyata titiknya ada di rumahnya si Johan di situ. Kan pernah melihat kejadian itu. Nah, kalau Google Map bisa nggak memperbaiki dirinya sendiri bisa nggak akurat setelah diperbaiki datanya? Bisa tidak? Bisa. Ketika diberi data baru yang benar, maka Google Map itu sesuai dengan titik tujuannya. Seperti itu, anak-anak ya. Jadi itu mesin cerdas, itu mesin cerdas yang kita sanggup kita. Nah, itu anak. Buku, kemudian pensil dan pen, pewarna juga. Nanti kan ada aktivitas mewarna ini, ya. Nah, sekarang Bapak anak-anak lihat ke depan. Bapak punya beberapa gambar, ya. Beberapa gambar. Ada gambar apa yang pertama? Itu. Kemudian ada apa? Handphone. Ada radio. Ada ini bukan tape, ini mobil, ya, di dalamnya mobil. Mobil otonom atau mobil tanpa supir, ya, tanpa supir. Kemudian ini apa? Ini TV, ya. Nah, coba Bapak tanya, kalau kalkulator dia kira-kira ya dulu karena belum dijelaskan, menurut anak-anak mesin cerdas atau tidak cerdas, non cerdas? Nah, kenapa cerdas? Kalkulator bisa nggak menjumlahkan angka? Memberi jawaban? Bisa. Tapi kalau ditanya bagaimana cara mencari jawabannya, itu bisa nggak dikasih tahu sama kalkulator? Nah, tidak. Beda dengan ChatGPT misalnya. Kalau ditanya bagaimana penjelasannya? 2 tambah 2 kali 3 sama dengan 6, kan itu kalkulator. Bisa menjawab, tapi kalkulator itu tidak mengerti akan soal yang diberikan atau akan jawaban yang diberikan oleh kalkulator itu. Ya, dia tidak mengerti. Nah, itu disebut mesin non cerdas. Kemudian kira-kira yang mana ke mesin cerdas? Kira-kira dulu. HP, ya, HP. Bisa apa lagi? Remote mesin cerdas apa tidak cerdas? Nah, remote itu kalau tidak digerakkan manusia bisa nggak mencari gelombang sendiri? Tidak. Makanya disebut mesin tidak cerdas, non cerdas. Nah, untuk memperdalam penjelasan materi ini, Bapak punya video sekarang. Alat-alat kalau yang sudah diisi AI itu akan dia bisa mendeteksi atau mengambil keputusannya sendiri. Ya, mengambil keputusannya sendiri. Jadi tanpa perlu perintah manusia. Nah, contohnya seperti apa ya? Seperti lampu yang tidak menggunakan AI perlu, kalau udah malam perlu tangan manusia untuk menghidupkan tag. Kalau udah AI, ketika tidak ada sinar, berarti lampunya akan menyala karena menggunakan sensor. Ya, sensor kita. Nah, jadi seperti ini ya, perbedaan. Nah, ini mesin cerdas dan non cerdas. Kalau sebuah mesin dapat dikatakan cerdas itu apabila ya memiliki belajar dari pengalamannya. Ya, tidak hanya mengikuti instruksi, tidak perlu bantuan manusia berulang kali. Dia hanya disetting sekali, diperintahkan sekali, dia akan belajar sendiri. Mesin itu akan belajar sendiri. Makanya disebut cerdas. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Contohnya Google Map tadi. Ketika ada orang kesasar, kemudian dia kan salah itu Google Map-nya. Kebesokan harinya dia menemukan jalan yang benar, terus di titik itu dicari di Google Map-nya. Nanti Google Map akan mendeteksi itulah titik tertepatnya. Dia merubah sistemnya sendiri. Kemudian membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, AI itu akan mampu mengambil keputusannya sendiri. Contohnya seperti tadi lampu itu. Ketika orang lewat, ketika malam tiba, dia memikirkan, malam sudah tiba, aku harus hidup. Nah, itu seperti itu. Apakah ketika siang aku harus hidup? Aku harus mati? Ya, aku harus mati. Karena sudah siang, kan gitu. Itu mengambil keputusan sendiri. Nah, ini perbedaannya. Mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Apa yo orang itu kan manusianya, wajah dikerja.
Kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Jadi, kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Ya, seperti kalkulator tadi. 1, 2 tambah 3 ya 5, itu aja. Kamu biarpun sampai baterainya mau habis, tetap 2 tambah 3 5. Cuma itu aja, tidak ada penjelasan. Nah, karena di program seperti itu. Kalau mesin cerdas, kalau mesin non cerdas, ya hanya bekerja sesuai instruksi. Nah, contohnya ini, contoh mesin cerdas. Ada Google Assistant. Google Assistant itu yang di remote. Kalau remote-nya ini, yang ini, kalian klik bisa berbicara. Ya. Di HP juga ada Google Assistant ya. Atau bilang apa itu? Nah, itu apa yang diminta. Kemudian ada chatbot. Chatbot itu seperti WA bisnis. WA bisnis itu kan tanpa ada orang membalas, kamu sudah dibalasnya, otomatis membalas ke WA-nya itu. Kalau WA bisnis itu kan. Atau pernah nggak belanja di Shopee? Ketika kamu ingin pesanannya sesuai kan cat dulu anunya, dicat tokonya itu. Ketika kamu cat akan keluar balasan. Padahal itu belum manusia yang membalas, itu AI yang bekerja ya. Ya seperti itu. Kemudian ada mobil otonom. Biasanya mereknya apa? Yang kalian tahu? Tesla. Itu mobil tanpa awak, bisa berjalan di jalan raya tanpa menabrak. Ya, itu sudah menggunakan AI. Nah, kalau non cerdas, ada kalkulator, mesin cuci, ada remote TV. Mesin cuci itu kan perlu pengaturan sendiri ya. Berapa waktunya, airnya berapa, itu masih digolongkan mesin non cerdas. Itu anak-anak, ada pertanyaan dulu? Ya, kalau tidak, kita lanjut ke aktivitas berikutnya, yaitu anak-anak sedang membuat kelompok dulu. Membuat kelompok ya. Ya silakan, mau bapak nentuin apa? Bapak maunya menjadi 4 kelompok. Silakan cari kelompok yang dulu. Nah, coba kartu mainnya ya, dengarkan dulu. Bapak menunjuk ke orang. Nanti orang itu akan membawa ini. Nah, kemudian orang itu atau anak itu bisa mencari temannya. Kemudian ditunjukkan, ini mesin cerdas atau non cerdas. Kalau dibilang cerdas, kalau betul jawabannya, memegang pundaknya. Dia akan membentuk pundak panjang. Ya, siapa yang salah diam di tempatnya. Ya, paham? Yang betul masuk ke menjadi ular, ikut megang. Nah, yang nomor 2 itu menunjukkan lagi. Misalnya dicari Abi. Ini apa Abi? Misalnya. Cerdas apa non cerdas? Cerdas, betul, berarti masuk ke belakang. Terus ini mencari temannya. Ya, berarti ya. Kita mulai dari. Nah, bapak bagikan dulu ya. Silakan ambil dulu satu-satu. Ini bawa dulu. Jadi bagikan dulu semuanya, bagikan. Bagikan dulu semuanya. Sudah semua memegang satu. Sudah memegang satu semua? Belum kasih temannya nih, belum. Kalau belum. Udah ya. Sekarang kita udah ya, udah semua? Nah, kita mulai dari Bima ya, Bima. Kita mulai. Ya, yang lain berdiri dulu, mencari titik di mana boleh nanti dijemput. Ya, keluar gini, keluar apa namanya? Keluar meja. Dari sini boleh sini. Enggak, maksudnya mesin cerdas apa non cerdas, nanti jawabnya sendiri ya. Cerdas apa? Non cerdas, bagus, silakan. Masuk, cari temannya. Ayo, silakan siapa yang tanya? Boleh ke belakang dulu, ke belakang. Menyebar ke sini nanti ularnya biar bisa jalan. Siapa yang pertama? Bima, cepat ya. Ayo. Jawabannya? Betul itu. Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Betul Bima? Betul. Ayo masuk. Pegangannya dia di ini kamu di belakangnya ya. Sekarang jalan Bima, siapa lagi? Ya, boleh siapa boleh. Sekarang si ini yang masuk ke belakang. Cerdas, betul. Ya, ayo masuk ke belakang. Ya, ke belakang. Atau gini, yang habis jawab di depannya. Ya, di depan. Ya, silakan jalan. Ya. Apa? Cerdas, betul. Ayo, silakan maju. Ayo, jalan-jalan gimana mau nyari. Ayo, jalan.
Tidak berjalan. Yuk. Lagi, yuk. Ayo, balap. Das, tuh. Jangan dulu, jangan hilangin bawahnya. Yuk, langsung pakai. Cerdas salah lagi. Ya, yuk maju tadi. Das, betul. Apa itu? Remote ya betul. Salah lanjut. Yuk, das. Das, yuk. Ya, sorry. Bukan kaset, mau bukan? Das. Ayo lagi, balik lagi. Oke. Masuk banyak gitu. Bagus apa? Ayo masuk lagi. Nah, betul. Itu nama kita. Sesuai kepala nanti langsung panggil mana ya? Bukan dulu. Ini masih cerdas, ini cerdas. Kemana diagramnya ini sekarang? Ada? Nah, yuk, baca dulu. Ya, semua betul. Ini juga. Nah, beri tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Jempol. Ya, bagus sekali. Nanti sudah bisa identifikasi ya. Sekarang kerjanya per kelompok. Ya. Kelompok. Ini ada KPD. Nah, coba lihat. Lihat dulu ke depan. Coba jelaskan. Nah, ini ada jalur ya, mencari apa namanya ini, Pak? Mencari jalur ya. Nanti diwarnai dengan warna yang berbeda ya. Setiap jam. Ada pertanyaan dulu? Kelompok 1 ngerti? Udah mengerti? Kelompok 2? Kelas 5 ya? Kelas 5. V. Ya, bagaimana anak? Sudah selesai? Nah, siapa yang mau maju dulu? Kelompoknya sebelum masuk tunjuk. Ayo, ya, kelompok 1. Silakan yang lain boleh nanti bertanya ya, yang belum dapat giliran boleh bertanya atau memberikan apresiasi. Ya, silakan boleh maju ini ke sini. Ya, silakan. Bawa dulu.
cerdas contohnya ini yang pegang. Ada yang bertanya? Ya kalau tidak silakan tutup. Ini. Ya, itu undangan buat kelompok 1. Ya, jawabannya sudah bagus. Nanti tinggal dikumpul lagi ya. Yang lain sekarang siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan. Kelompok 4. Ayo 3 orang gitu ya. Kayak tadi ya nanti yang jelas. Kelompok lain usahakan ada yang bertanya ya, silakan buat satu pertanyaan. Motor, non cerdas, mesin cuci, non cerdas. Silakan. Ada yang bertanya? Atau menanggapi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, silakan tutup kelompok 4. Ya, beri tangan buat kelompok 4. Ya, Bapak rasa sudah jawabannya sudah benar semua ya. Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ada mungkin lagi pertanyaan dulu? Pertanyaan? Rasa sudah. Jadi Bapak akan periksa lagi dengan itu. Nah, silakan bantu Bapak mengumpulkan mic. Bagus sekali anak-anak sudah bisa mengidentifikasi ya. Untuk langkah berikutnya anak-anak Bapak akan berikan soal sekaligus nanti menjawab refleksi ya. Bagaimana pemahaman anak-anak terkait materi yang Bapak berikan sekarang hari ini ya. Ini dijawab secara individu ya. Nah sebelum itu ada pertanyaan, Bapak tanya lagi sekali. Udah mengerti sekarang mesin non cerdas dan cerdas? Jadi kita refleksikan dia. Bapak kasih dulu soal evaluasinya. Silakan bantu. Udah pulang? Ya, Bapak rasa sudah ya, sudah cukup. Silakan ditukar dengan temannya. Kita langsung periksa. Ya. Sudah ya, evaluasi dulu, ya evaluasi. Sudah. Nomor 1. Sudah, bertukar. Perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas terletak pada jawabannya B. Betul. Beri nilai 1. Kalau salah, no. Nomor 2, contoh mesin cerdas yang mampu mengenali suara dan memberikan tanggapan adalah C. Bagus, Google Assistant. 2 mesin dengan kemampuan berikut. Mesin A bisa mengenali wajah dan membuka pintu secara otomatis. Mesin B hanya membuka pintu setelah tombol ditekan. Kesimpulan yang paling tepat di bawah ini adalah C. Bagus sekali. Mesin A adalah mesin cerdas, mesin B adalah mesin non cerdas. Ya, silakan dihitung benarnya. Yang betul semua. Betul semua. Ya, lumayan banyak ya. Ya, beri tepuk salut buat temannya yang betul semua. Tepuk salut. Jempol. Salut. Bagus. Yang salah 1. Bagus. Salah 2. Anak-anak belajar lagi lebih giat di rumah atau tanyakan yang belum dimengerti sama Bapak tadi. Ya, silakan dikumpulkan dulu itu ya evaluasinya. Sudah. Nah, itu anak-anak ya bagi
bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa hal yang paling menarik tadi dalam kegiatan tadi? Next game. Snack game-nya. Apa lagi? Kelompok 1 ada? Apa kegiatan apa dari awal tadi yang paling menyenangkan? Bisa mengetahui mesin cerdas sudah. Ini ada snack game-nya. Nah, kalau pembelajaran bagaimana yang kalian harapkan nanti? Lagi belajar sama Bapak. Lagi ada game-nya? Ya. Ada kuisisnya? Ya, nanti kita gunakan kelompok juga untuk kuisnya. Apa lagi? Mau seperti apa pembelajaran berikutnya? Itu aja. Ya, ini kita belajar terus di pertemuan berikutnya seperti itu ya. Nah, siapa dapat menyimpulkan apa saja materi yang kalian dapatkan hari ini? Apa materinya? Apa yang didapatkan? Belajar apa kalian hari ini? Angkat tangan. Ya? Belajar mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Ya, bagus. Apa lagi? Ya, konsep dasar bagaimana AI itu bekerja tadi ya. Bagaimana ternyata AI itu bekerja ketika ada informasi baru ya. Dan pernah nggak menggunakan ChatGPT? Pertama kali digunakan itu ChatGPT itu ibarat manusia hanya memiliki sedikit kemampuan. Ketika diberikan masukan input baru oleh penggunanya, maka ChatGPT itu semakin berkembang. Itu ya anak-anak ya. Itu konsep berpikirnya kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan dulu? Untuk kegiatan minggu depan, kita akan belajar manfaat KA ya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, tadi kan udah belajar konsepnya. Minggu depan belajar pemanfaatannya. Bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mana anak-anak belajar bagian itu. Ya, itu saja dari Bapak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Ingat, tetap belajar di rumah tentang kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Tadi diawali dengan berdoa, sekarang diakhiri dengan berdoa hari ini. Untuk sekarang siapa yang mau memimpin doa? Tadi udah Ayu yang lain. Deva. Di sini Deva. Nyanyi lagu daerah ya? Ya apa? Meong. Boleh? 1, 2, 3. Meong. Ya, silakan duduk. Nah, Pak. Itu saja ya, anak-anak. Silakan anak-anak boleh istirahat hari ini. Selamat siang. Siap.